Jadi prinsip sebagai alumni, saya yakin semua alumni ini punya prinsip sama. Bagaimana Erlangga berjaya di mana-mana, di semua lini, dimanapun semua alumni berada. Kebetulan sebelum jadi wakil bupati, saya 3 periode di DPRD Jawa Timur. Sempat menjadi Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Ketua Komisi Anggaran. Jadi Pak D ketika anggaran diketok tergantung pada Ketua Komisi C yang itu adalah alumni Erlangga, begitu. Nah, artinya apa? Bagaimana prinsip itu kita bawa kemana-mana. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai manfaat kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada alma mater. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana ketika kita memimpin sebuah daerah, itu kita lihat peta lah dulu. Misal Lamongan, PDRB Lamongan itu 40% itu adalah petani. Nah, menurut saya, dan ini saya ambil dalam tesis saya dulu, petani yang 40% ini loh, PDRB yang 40% ini loh yang harus diselesaikan agar kemiskinan itu selesai, begitu. Jadi ada kalau sekarang per hari ini ada 13,85% ini rakyat miskin, ya angkanya prosentasenya 30 0,38 ya. Jadi kalau zaman dulu itu 15,21, zaman saya dengan almarhum Pak Fadli memimpin itu 15,21, sekarang 15,85. Nah, memang naik dalam setahun ya, dari kami ke pemerintahan selanjutnya ini belum setahun. Kira-kira naiknya ini karena unsur pandemi juga mungkin ya. Nah, harus ada keberanian tegas dari seorang pemimpin transformatif, di mana kebijakan itu satu melihat peta, yang kedua harus selalu diiringi dengan yang namanya knowledge ya. Tidak bisa kemudian kita asal semau gue begitu. Maka saya biasa menggunakan bahasa seorang pemimpin harus open heart ya, harus open mind, harus open will. Jadi harus mau mendengar. Kalau seorang pemimpin hanya duduk di meja, laporan-laporan aja, saya sangat pastikan bahwa tidak akan pernah terselesaikan masalah keumatan yang dia pimpin. Jadi harus rajin turun, mendengar, melihat langsung keluhan rakyat kita seperti apa, sehingga itulah yang kemudian kita ejawantah di meja kita panggil semua dinas, ini loh permasalahan di lapangan. Jadi tidak kemudian apa yang kita inginkan antara pemimpin dengan yang dipimpin harus tune in. Kalau tidak boleh ini pemimpin yang tidak transformatif ya. Jadi harus mendengar. Tapi itu pun harus diiringi dengan iptek, dengan sains, dengan akhlak. Seorang pemimpin harus bisa merubah sesuatu situasi dalam kondisi apapun, sesuatu perubahan yang besar-besaran agar rakyatnya ini selesai urusannya. Merubah habit rakyat kita itu tidak semudah membalikkan tangan. Habit, culture itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi itu akan terselesaikan. Yang saya sampaikan bahwa pemimpin itu harus selesai dirinya dulu. Kalau dirinya udah selesai, dia bisa memberikan inspirasi kepada rakyat, jadi contoh itu tidak kemudian hanya memerintah misalnya. Nah, kalau Pak Yai kan misalnya waktunya hari raya kurban, ayo silakan kurban, semuanya kurban ini. Maaf, dirinya sendiri tidak kurban. Nah, ini tidak bisa. Nama begitu kita memang makarimal akhlak. Jadi Allah menciptakan Kanjeng Nabi, role model kita ini bukan untuk silakan kaya, silakan taruh pinter, kumlot, yang bukan itu nomor sekian. Tapi akhlak selesai dulu. Kalau akhlak dari diri kita, culture kita selesai, maka itu sesungguhnya muncul pemimpin yang transformatif tadi. Kebijakan kita ini harus transparan, semuanya harus tahu, rakyat harus tahu. Sebegitu juga rakyat juga harus open heart, open mind ya. Mereka juga harus menyampaikan. Tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada sekat, ini harus ketemu sehingga permasalahan akan selesai. Apa yang dimaui rakyat inilah yang dijawab oleh pemimpin, dan Erlangga harus ada di situ. Alumninya harus jadi pemimpin yang transformatif. Passwordnya sebenarnya ad-dunya mazraatul akhirah. Jadi dunia ini tempat menyemai
nanti panennya di mana? Di akhirat. Maka ketika kita menyemai, menanam dengan kebagusan, kita akan dapatkan di akhirat nanti. Seorang pemimpin karena menjadi role model, contoh, uswah, dan menjadi idola magnet bagi rakyat yang dipimpin, maka dia harus punya jiwa yang idealis, harus punya jiwa yang benar-benar peduli dengan rakyat, peduli yang sesungguhnya, bukan lip service. Penting mendengar rakyat itu. Jadi ketika mendengar rakyat, cerita rakyat apa kita selesaikan dalam sebuah kebijakan. Cluenya adalah pada transparansi dan akuntabilitas. Nah, ketika pemerintah itu clear, rakyatnya itu loh, nggak usah disuruh bayar pajak sendiri kok. Kenapa? Karena ada sense of belonging, ada rasa memiliki terhadap negeri ini, ada rasa memiliki terhadap tanah kelahiran yang ada di dalam, di mana dia berapa persen dari IRT yang di bawah standar, yang mereka nggak punya modal tapi mereka punya kemampuan, skill. Itu pemerintah harus ada di situ. Petani yang miskin di bawah 500 ya, jengkal tanahnya 100 sampai 300 itu di backup. Bapak asuhnya adalah pemerintah. Bapak asuhnya pemerintah. Bagaimana? Ya kasih dari dana Basnas itu, selesaikan mereka. Paling tidak berapa persen, 40% tadi, petani selesai. IRT berapa persen. Kalau itu dilakukan tidak lama, kemiskinan itu akan turun dengan sendirinya. Transparansi dan akuntabilitas. Dan itu tidak bisa seketika seperti membalikkan tangan. Butuh proses. Proses apa? Akhlakul karimah yang menjadi culture seorang pemimpin. Nah, IT nggak boleh pemimpin, nggak boleh dalam tanda petik, nggak boleh pemimpin bodoh dan kurang ilmu, nggak boleh. Kalau di pimpinan daerah memang sudah ada undang-undang atau legalitas untuk protokoler ya. Jadi jadwal kita kemana itu protokoler yang ngatur atau ajudan kita. Nah, tentu kita sebagai pimpinan daerah kan memang ada fasilitas negara. Nah itu, kalau fasilitas negara misalnya kita urusan daerah, ya pakailah mobil dinas. Nah kalau sudah urusan keluarga, pakailah mobil pribadi. Itu hal yang kecil ya. Tamu misalnya, walaupun di rumah dinas itu menjadi tanggung jawab pemerintah semua tamu kita. Tetapi yang agak pribadi, saya terbiasa untuk mengeluarkan semuanya dari pribadi. Ya mencoba. Jadi kita mencoba belajar untuk, walaupun tidak seperti Rasulullah benar ya, kita ya paling tidak mendekati role model itu ada. Nah, seorang pemimpin itu tidak lagi bisa berteori, tapi harus mengimplementasikan. Jadi kuncinya bagaimana caranya pemimpin itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah disepakati menjadi program kerja. Nah, kalau kita bisa mentransformasi keinginan yang sudah ditetapkan dalam program kerja ke dalam kegiatan-kegiatan dan program, itu tugas berikutnya tinggal mengawasi. Bagaimana kita mengawal agar capaian itu bisa dicapai dengan target yang sudah kita tentukan. Nah, maka dari itu saya selalu menyampaikan kepada pegawai negeri khususnya ya Pak, waktu saya jadi Menpan, jangan serapan lagi yang jadi ukuran. Serapan itu berapa besar anggaran yang sudah habis. Tapi yang menjadi ukuran itu adalah outcome-nya, hasilnya. Jadi hasil itu yang menjadi patokan. Nah, kalau itu menjadi suatu sasaran akhir, maka semua program dan kegiatan itu harus nyambung. Nah, banyak program dan kegiatan tidak nyambung karena dia tidak menargetkan sasaran yang jelas. Yang penting anggarannya habis, itu yang nggak boleh lagi ke depan. Nah, bicara korporasi juga sama. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan transformasi ini, kita bisa menularkan keinginan atasan atau keinginan unit kerja menjadi kegiatan yang harus dilakukan oleh bawahan. Nah, di dalam sebuah perusahaan atau institusi, yang susah itu adalah membangun culture. Membangun culture itu adalah pekerjaan yang utama yang harus kita lakukan di dalam sebuah unit organisasi. Nah, kalau culture-nya sudah terbentuk, biasanya dia bisa berjalan autopilot, Pak. Autopilot itu karena sudah
menjadi kebiasaan, menjadi budaya, sehingga dia bekerja pun tidak perlu diawasi. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada unit kerja yang ada di bawah kita. Tadi Bu Wakil Bupati sudah cerita bagaimana beliau menjalankan tugas-tugasnya sebagai birokrat atau sebagai penanggung jawab ASN di daerahnya. Nah, untuk itu saya memberikan satu saran ke kepala daerah, harus ada perjanjian kerja antara unit kerja dengan atasannya, sehingga dengan perjanjian kerja itu mereka merasa terikat dengan komitmennya. Kalau perlu dilakukan tanda tangan di depan seluruh anak buahnya, sehingga tanggung jawab itu tidak hanya bagi atasan atau unit kerjanya, tetapi bagi semua yang ada di unit kerja itu, individu-individunya, dan kemudian itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, maka dari itu saya mengapresiasi program diskusi ini yang dilakukan oleh Sekolah Pasca Sarjana Airlangga, transformasi kepemimpinan yang berorientasi hasil itu menjadi sesuatu yang menjadi budaya kita di Republik ini ke depan. Seorang pemimpin itu harus menjadi role model, harus menjadi maskot di sebuah organisasi ataupun daerah. Kalau dia jadi bupati, ya jadi role model bupatinya. Mulai dari perilakunya, mulai dari kegiatannya, mulai dari cara kerjanya, segala macam. Karena rakyat kita itu nggak mau tahu, yang penting pemimpin itu dianggap mampu. Nah, tinggal bagaimana kita melihatkan kepada masyarakat bahwa di bawah kepemimpinan kita, sebuah unit kerja, apakah itu kementerian, apakah itu gubernur atau bupati, bisa memberikan manfaat. Sekali lagi, saya menyampaikan yang menjadi ukuran bagi sebuah publik berhasil atau tidak, rasa yang dirasakan itu adalah manfaat yang dirasakan. Nah, maka saya sekali lagi, manfaat itulah yang menjadi ukuran sebuah kepemimpinan itu berhasil atau tidak. Nah, kalau di sebuah pemerintahan daerah, yaitu bagaimana pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak lagi menjadi problem bagi masyarakat, malah menjadi sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, sehingga pengurusan perizinan, pengurusan akte kelahiran, dan hak-hak yang seharusnya menjadi tugas pelayan publik itu tidak lagi menyulitkan mereka. Kemudian program-program yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, apakah itu unit kerja di bidang pertanian, itu memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk produktivitas. Banyak hal-hal lain yang menjadi contoh, misalnya program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi programnya tidak mendukung outcome yang mau dihasilkan. Yang mau dihasilkan kesejahteraan, malah program yang dibikin pembuatan penerangan lampu jalan, nggak ada kaitannya. Nah, disinilah kunci dari seseorang pemimpin, bisa nggak dia mensinkronkan antara outcome yang mau dihasilkan dengan program-program yang akan dia buat. Nah, program itu harus diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang transformatif, memberikan hasil dan manfaat kepada bawahan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Background akademisnya, saya ini dari UIN Sunan Ampel dan juga terjun di ormas-ormas keagamaan, baik di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama sebagai wakil sekretaris maupun di Majelis Ulama Indonesia sebagai sekretaris. Kalau kita melihat pemimpin yang sukses sepanjang sejarah, ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Itu. Jadi Michael Hart sendiri itu menempatkan posisi beliau sebagai pemimpin nomor 1 sepanjang sejarah. Ini sudah 1.500 tahun kan dari masa hidupnya beliau, dan ini umatnya terus patuh terhadap risalah-risalah yang beliau bawa. Mengapa demikian?
tidak lepas dari kualitas pribadi dulu yang kemudian perlu untuk dicontohkan kepada umatnya. Dan memang doktrinnya seperti itu kan Bu Nyai ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi keteladanan ini menjadi penting. Maka untuk memperoleh ya kapabilitas dan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, yang transformatif, itu tidak lepas dari sifat-sifat internal terlebih dahulu, personal terlebih dahulu. Rasulullah itu punya sifat yang menonjol, 4 sifat ini penting saya kira. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang transformatif. Kalau sekarang kita lihat, dengan diri kita, kalau ada riset yang mengatakan 1000 kali kita bicara, 1000 kali kita ngomong ya, ada kata yang keluar 1000 kali dari mulut kita, 60% berupa kebohongan. Nah ini kan menunjukkan bahwa apa? Potensi kebohongan begitu luar biasa pada diri kita. Maka kalau kita bisa mempunyai sifat jujur ini, sidik ini rakyat semakin akan simpati kepada kita. Jadi amanah, sidik, fatona, visioner, cerdas. Cerdas ini tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tapi juga emosional sama spiritual quotient. Jadi kalau kita bisa menggabungkan kecerdasan intelektual dengan emosional, ya, kemudian secara spiritual juga, itu energi positif akan senantiasa mengiringi langkah-langkah seorang pemimpin. Menumbuhkan rasa empati, kemudian peduli kepada rakyat. Ini adalah ciri-ciri emotional quotient yang luar biasa, di samping tentunya kecerdasan intelektual. Jadi sifat fatonasi kecerdasan emosional, spiritual, dan juga intelektual ini menjadi penting sebagai bekal pemimpin transformatif dan visioner. Dan yang nomor 4 yaitu adalah public. Itu pemimpin itu harus menyampaikan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sehingga apa? Ketika seluruh program itu tersampaikan apa adanya, ya, apa adanya sesuai dengan realitas yang ada, maka apa? Di sini komunikasi akan menjadi lancar. Disinilah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Sehingga Rasulullah memimpin dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 23 tahun, itu bisa merubah peradaban yang begitu dulu dikatakan jahiliyah menjadi masyarakat madani. Jadi kalau dalam konteks doktrin agama, jadi manusia itu diciptakan kan sebagai kolektif. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sejak awal itu ada amanat kepemimpinan dalam diri manusia. Tapi ketika kita lihat lebih lanjut konteks ayat tersebut, itu ada semacam pertanyaan dari para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, mengapa Engkau menciptakan manusia sedangkan manusia itu berbuat rusak di dalamnya dan menumpahkan. Tadi udah minta izin. Jadi ada potensi dalam diri manusia itu yang destruktif, yang merusak, tapi juga ada potensi konstruktif. Potensi konstruktif ini oleh Allah diletakkan pada akal, pikiran, dan hati nurani. Maka kuncinya apabila kita menginginkan sebuah pribadi yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, maka potensi yang ada dalam diri yang telah diberikan secara fitrah oleh Tuhan berupa akal, pikiran, dan hati nurani itu yang menjadi kunci utama. Menjadi seorang role model, ya, muhasabah, ini menjadi penting. Karena apa? Karena secara fitrah itu manusia itu bisa menilai melalui akal sehatnya dan hati nuraninya apakah yang dilakukan ini benar atau salah. Itu secara fitrah manusia bisa menilai. Maka muhasabah di sini penting untuk setiap hari dilakukan. Kemudian pentingnya seorang pemimpin yang transformatif, yang visioner, itu memanfaatkan akal pikirannya secara cermat dan secara proporsional, juga hati nuraninya harus berimbang dengan pikirannya. Dengan demikian, maka apa yang diucapkan itulah yang dilakukan, sehingga namanya uswatun hasanah, keteladanan itu bisa dilihat sehingga dia bisa menjadi nur model. Sehingga ketika kita itu memanfaatkan akal yang telah diberikan kepada kita secara maksimal dan hati nurani sebagai tolak ukurnya dan juga sebagai pengendalinya, maka hidup manusia itu akan sesuai dengan dan selaras dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang cenderung untuk berbuat konstruktif. Tapi ketika akal pikiran sudah tertutup oleh nafsu,
Ini yang kemudian potensi destruktifnya keluar. Disinilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain termasuk hewan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang tidak menggunakan akal pikiran dan hati nurani bagaikan hewan. Bahkan perbuatannya bisa lebih hina daripada hewan. Karena tidak punya akal pikiran sudah, nggak punya hati nurani. Nah itu yang kemudian perlu kita hindari bersama. Sifat-sifat utama Rasulullah itu yang harus jadikan tolak ukur kalau kita mau menjadi role model sebagai seorang pemimpin yang transformatif, yang berhasil. Apakah Rasulullah transparan? Ya sangat transparan. Ketika mengelola dana-dana dari harta rampasan perang misalnya, atau mengelola dana dari Baitul Mal misalnya, ya, maka sahabat semuanya tahu dan digunakan untuk apa. Rasulullah itu hanya meninggalkan 2 warisan kepada kita, kan? Hanya meninggalkan 2 warisan kepada kita. Ya. Jadi taraktu fikum amroini itu lantadilu abada itu. Jadi Rasulullah hanya meninggalkan apa? Al-Quran dan sunnahnya. Tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan apa-apa, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka terkait dengan bagaimana ketika Rasulullah itu mengelola pemerintahan di Madinah, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat ideal saat itu. Kalau dalam istilahnya Al-Farabi disebut Al-Madinatul Fadilah, negara yang utama. Maka di sana prinsip-prinsip transparansi, prinsip hak asasi manusia, prinsip menghargai equality, egalitarianisme itu senantiasa dikedepankan oleh Rasulullah. Makanya kemudian Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah itu menjadi role model negara bangsa saat ini, di mana dengan Piagam Madinah itu Rasulullah dapat menata peradaban Madinah menjadi role model peradaban modern yang sampai saat ini itu diberlangsungkan. Declaration of Human Rights misalnya, deklarasi hak asasi manusia itu sudah sejak masa Rasulullah itu ada. Maka ketika kita bicara terkait konteks kepemimpinan Rasulullah, karena Rasulullah itu dalam memimpin selalu kan dituntun oleh petunjuk-petunjuk Allah, maka apapun yang dikatakan Rasulullah itu senantiasa selaras dengan kemaslahatan umat. Jangankan transparansi, semuanya yang terkait dengan sekecil apapun ya, terkait dengan kehidupan manusia dan tata kelolanya, Rasulullah itu senantiasa sudah melakukan itu. Itu secara prinsip-prinsip pengelolaan pajak negara, pendapatan negara digunakan untuk apa dan manfaatnya apa, itu semuanya sudah tercatat oleh sekretaris pribadi Rasulullah. Kalau kita bicara dan mengkaji sejarah, seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, ya, transparansi, kesetaraan dan lain sebagainya. Itu banyak dijelaskan dalam sejarah. Jadi ketika itu Rasulullah itu memang sangat mampu membedakan apa yang harus dilakukan ketika ini terkait dengan kepentingan umatnya atau kepentingan dirinya. Sehingga ketika dalam mengelola negara pun sebagaimana yang diteladan oleh para sahabat Rasulullah, ketika untuk urusan-urusan negara maka boleh memanfaatkan aset-aset negara, tapi kalau urusan pribadi maka tidak. Makanya sebuah cerita yang terkenal bahwa ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya kedatangan tamu, kemudian lilinnya itu nyalanya dimatikan. Kok dimatikan, kan gelap, urusan pribadi kan begitu kan lah. Urusan negara boleh pakai lilin, hanya sebatas lilin. Kepemimpinan transformatif itu kepemimpinan memimpin, memulainya dari bawah. Berarti kalau sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga itu mencetak pemimpin, yaitu pemimpin yang transformatif, dia akan memberi ruang, mengeluarkan energi, perhatian yang luar biasa untuk memberdayakan yang lemah, memberdayakan yang di pinggiran. Kalau ia membangun, memulai dari yang lemah. Karena teorinya sebuah mata rantai itu kuat bukan ditentukan oleh mata rantai yang bagus, yang kuat, tetapi justru mata rantai itu kekuatannya diukur dari yang paling lemah. Nah, pemimpin transformatif adalah pemimpin yang memperhatikan titik lemah itu, diberdayakan, diperbaikan, afirmasi, sehingga dia bisa memberdayakan diri, memperkuat diri.
bukan berarti yang kuat itu diabaikan. Yang kuat juga tetap diperhatikan. Yang kuat diperhatikan, yang lemah diberdayakan, sehingga terjadi satu hubungan yang namanya yang kuat menghargai yang lemah menghormati yang kuat. Itu Mas atau Mbak Kartika, itu konsep kepemimpinan transformatif. Kalau bahasa pondoknya itu kepemimpinan transformatif itu adalah penjabaran dari teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un. Di mana masyarakat itu ada yang belum beruntung. Yang belum beruntung itulah yang dipedulikan. Oleh karena itu, kebetulan saya di Komisi 10 DPR RI, maka saya sempat mengingatkan kepada Mas Nadiem sampai kok mengeluarkan Kepmen nomor 6 tahun 2021 tentang pengaturan pemberian BOS. Sekolah-sekolah yang lemah, yang tidak punya siswa di bawah 60 selama 3 tahun tidak akan diberi BOS. Nah, ini namanya kebijakan elitis. Jangan diterus-terusin, Mas Menteri. Gunakan teori-teori transformatif. Justru yang masih sekolahnya itu siswanya kurang dari 60, itu yang harus diperhatikan.